Selamat bertemu kembali di Unese Channel. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana mengatur atau mendesain halaman dengan melakukan manajemen terhadap layout atau pengaturan ya, posisi-posisi widget yang akan kita letakkan di dalam sebuah body atau font dari aplikasi yang akan kita desain. Nah, langsung saja teman-teman silahkan buat project baru, kemudian nanti didesain file codingnya. Yang pertama dibuat kelas material app-nya ya, seperti ini, kemudian kelas untuk scaffold ya. Jadi sekali lagi ada dua kelas utama yang harus kita sediakan pada saat kita buat sebuah aplikasi di Flutter ini. Yang pertama adalah kelas dari material app-nya, kemudian kelas untuk desainnya atau scaffold. Jadi di sini sudah saya buat. Kalau masih ada teman-teman yang belum paham bagaimana cara pembuatan project baru dan struktur dasar dari coding Flutter, boleh melihat video tutorial tentang pembuatan project baru dan struktur dasar dari coding bahasa Dart ya di dalam Flutter. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini silahkan dijalankan ya di emulator teman-teman. Di sini saya gunakan emulator Chrome ya. Oke, ya seperti ini. Nanti kalau kita jalankan maka di emulator ini kita lihat di sini barnya, app barnya ini ya, berisi ini teks latihan row dan kolom. Kemudian untuk title material app-nya itu kita buat aplikasi layout. Nanti teman-teman boleh membuat yang lain. Oke, mungkin saya perkecil seperti ini. Nah, ini titelnya aplikasi layout, kemudian app barnya kita isi dengan teks atau titel latihan row dan column. Jadi perlu saya jelaskan terlebih dahulu kepada teman-teman konsep dari layout aplikasi yang akan kita buat di Flutter ini. Oke, teman-teman mungkin bisa melihat ini ya, bagaimana sebenarnya penataan halaman atau layout di dalam sebuah aplikasi ya yang akan kita desain nantinya. Jadi kalau misalnya saya ingin membuat sebuah aplikasi dengan layout yang seperti ini, maka teman-teman bisa melihat bahwa desain ini bisa terdiri dari beberapa widget di dalamnya, di mana susunan-susunan dari widget-widget ini di dalam bisa berbentuk baris ya, berjejer seperti ini, atau berbentuk kolom ya, seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat layout di dalam contoh kita ini pertamanya kotak-kotak yang paling luar ini ya, atau nanti ini disebut dengan widget container ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi ini kontainer yang pertama, kemudian ini kontainer yang kedua. Ini tersusun secara kolom. Jadi kolom ya, satu kolom. Kemudian di dalam kontainer ini misalnya kolom yang pertama itu ada objek-objek lagi widget ya, misalnya widget A, kemudian ada widget B, kemudian ada widget C. Nah, ini tersusun secara horizontal atau baris ya. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian di dalam widget kontainer yang kedua ini ada sebuah baris, di mana di baris ini ada widget yang disusun secara baris seperti ini yang berjejer secara horizontal. Kemudian di yang terakhir ini ada dua objek yang tersusun secara vertikal atau kolom ya. Jadi ini nanti kombinasi antara baris dan kolom ya, seperti ini. Nah, atau kalau kita lihat terlebih dahulu untuk layout itu
ada dua sebenarnya lah layout ini, ada dua ya. Yang pertama ada layout berbentuk kolom, kemudian ada layout berbentuk baris. Nah seperti ini, jadi ada dua ya. Jadi ada yang layout itu disusun secara kolom, kemudian ada yang baris ya. Nah kalau secara susunan secara baris, maka dia horizontal ya, seperti ini, mendatar seperti ini ya. Kemudian kalau dia kolom, maka dia vertikal ya, jadi akan disusun widget-widget itu dari atas sampai ke bawah ya, jadi disusun secara vertikal. Sedangkan kalau baris itu disusun secara horizontal, jadi dari kiri ke kanan. Nah konsepnya seperti itu. Sebenarnya ini gampang ya dipahami kalau teman-teman sudah paham konstruksi dari HTML ya, atau sudah biasa membuat sebuah website, maka ini saya yakin ini sudah bisa dipahami. Nah kelebihannya nanti kalau kita gunakan baris dan kolom dibandingkan dengan kontainer ya. Kalau kontainer ini kan bisa kita susun ya beberapa objek di dalamnya, tetapi keterbatasan kontainer ini adalah kita tidak bisa meletakkan lebih dari satu objek di dalam sebuah kontainer ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah kontainer seperti ini, yang kontainer nomor 1 yang warna hijau itu, maka kalau sudah kita gunakan kontainer, maka anaknya itu hanya satu saja, tidak boleh lebih dari satu. Nah tetapi kalau kita sudah menggunakan konsep layout, terutama kolom dan baris, maka baris ini dan kolom ini bisa memiliki children ya, anak-anak. Jadi kita bisa meletakkan lebih dari satu widget di dalam kolom maupun baris. Jadi berbeda dengan kontainer ya. Jadi kontainer ini masih terbatas. Jadi kontainer ya, kontainer ini hanya memiliki satu saja child ya, namanya juga child anak ya. Tapi kalau kita gunakan kolom atau row baris ya, maka ini bisa kita isi dengan beberapa widget di dalamnya. Jadi dia memiliki children dalam bentuk array. Jadi karena ini berbentuk array, maka isinya ini bisa lebih dari satu, makanya disebut ya children. Nah ini kelebihan dari penggunaan kolom dan row dibandingkan dengan kontainer. Nah langsung saja kita lihat ya prakteknya. Jadi tadi di sini ya sudah saya sediakan sebuah project baru seperti ini. Bagian bodinya masih kosong ya. Nah hasilnya seperti ini masih kosong, jadi bagian bodinya ini masih kosong. Nah sekarang kita desain bodinya ini, misalnya kita buat seperti tadi, jadi seperti ini. Jadi di dalam body ini nanti objeknya itu dulu harus kita susun dengan susunan kolom. Jadi ini kolom ya. Jadi saya buat seperti ini, kolom. Jadi pertama kalau kita lihat layout ini pertama disusun oleh kolom, karena objek yang paling terluar ini kan, yang paling dasarnya ini adalah kontainer, kemudian ini juga kontainer. Nah ini disusun secara kolom atau vertikal ya, dari atas ke bawah. Nah nanti baru di dalam itu kita lihat lagi ini susunan ini seperti apa. Nah kita buat dulu seperti ini. Kita kembali ke Visual Studio Code. Oke, saya coba jelaskan ke teman-teman ya perbedaan penggunaan kontainer ini nanti dengan penggunaan row dan baris. Jadi misalnya kita isi bagian bodinya ini nanti, kemudian kita buat misalnya sebuah, di dalam bodinya itu kita isi dengan sebuah kontainer ya.
Jadi kita buat di sini kontainer. Kemudian kontainer itu memiliki child ya, seperti ini. Kemudian childnya adalah widget text. Widget text seperti ini. Kita buat teksnya misalnya data 1. Oke, kontainer ini tentu ada colornya ya. Colors kita buat misalnya yellow. Oke, seperti ini. Oke, ini karena variabel kita tambahkan konstanta. Oke, seperti ini. Jadi body ini ada sebuah kontainer di dalamnya, widget kontainer, warnanya adalah kuning. Kemudian di dalam kontainer itu nanti ada sebuah teks di dalamnya. Oke, nah, kita coba jalankan seperti apa hasilnya terlebih dahulu supaya nanti bisa kita lihat. Oke, nah perhatikan di atas ini ya, sudah ditambahkan ya, ada sebuah kontainer yang warna kuning, kemudian ada sebuah teks di dalamnya. Nah, ukuran kontainer ini kalau belum kita atur ya, maka dia akan mengikuti seberapa besar widget yang ada di dalamnya. Jadi otomatis dia sesuaikan. Kecuali kalau sudah kita atur ya ukurannya, misalnya kita buat widthnya kita buat 200, kemudian height-nya kita buat misalnya 100 seperti ini ya. Nah, berarti kita sudah mengatur manual ini ukurannya. Kita coba simpan, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah besar. Nah, contoh misalnya di dalam kontainer yang warna kuning ini, di sini tadi kan ada satu tulisan ya, widget teksnya ada satu, teksnya ada satu. Nah, saya mau menambahkan satu lagi misalnya teksnya. Nah, itu ini coba kita turun ya. Oke, berarti ini kan childnya konstanta teks, koma. Saya kalau kita tambahkan lagi misalnya di sini teks berikutnya, nggak bisa ini. Ya, ini tidak bisa ya. Nah, karena kenapa? Karena si kontainer ini ya maksimum dia hanya memiliki satu child. Atau kalau misalnya kita tambahkan satu lagi ya, di sebelahnya ini ada kontainer. Ya, nanti setelah ini tadi child yang pertama, kita tambahkan lagi di sini child misalnya anak-anak yang kedua. Nah, ini juga tidak bisa. Nah, tidak ada pilihan child. Artinya satu kontainer ini ya dia maksimum hanya memiliki satu widget di dalam. Nah, oleh karena itu maka kita gunakan tadi konsep row dan column ya, supaya kita bisa meletakkan beberapa widget lagi di dalam sebuah widget. Nah, jadi itu ya kelebihan dari baris dan kolom, penggunaan widget baris dan kolom ini. Coba misalnya ini kita ganti ya, ini saya ulangi. Oke, kita hapus saja ini. Oke, body kemudian kolom. Ya, ini kolom. Kita tahu tadi bahwa kolom ini kalau kita tambahkan nanti isi di dalamnya, maka bentuknya adalah vertikal. Jadi dia akan susun dari atas ke bawah secara berurutan. Nah, kolom kemudian kita turunkan dalam tutup kurungnya. Kemudian kolom ini memiliki children, bukan child ya. Jadi child itu hanya berlaku untuk apa tadi, widget ya. Nah, ini perhatikan bentuknya ini dalam bentuk array ya, dalam bentuk array artinya widget kolom ini bisa menampung beberapa widget lagi di dalamnya. Jadi dibuat dalam bentuk array. Oke, kita turunkan penutup kurung arraynya. Nah, children pertamanya misalnya isi pertamanya adalah katakan misalnya teks 1, teks 1, koma. Nah, coba kita jalankan terlebih dahulu ini. Dalam sebuah kolom tadi ada sebuah teks ya. Anak yang pertama adalah teks. Oke.
Coba dulu kita tambahkan di sini konstanta. Oke, ya seperti ini ya. Kemudian kita simpan. Oke, nah ini yang pertama, ini adalah teks 1. Kemudian kalau misalnya kita tambahkan lagi, kita mau tulis di bawahnya atau teks yang kedua. Nah ini sebenarnya tinggal kita copy saja ya. Nah ini teks kedua, mau berapa saja boleh ini. Mau berapa banyak saja objek yang akan kita tambahkan di dalam kolom itu boleh. Ya, ini 4 lah misalnya. Saya simpan. Nah ini akan tersusun ke bawah ya. Nah itu ya kalau kolom ya. Ini coba saya perbesar ya, font size, kita tambahkan font size nya, nanti style, kemudian text style, text style nya misalnya font size nya ya, size nya kita buat 10. Oke, berarti seperti itu juga yang kedua ya. Oke, ketiga juga begitu dan keempat juga begitu. Oke, seperti ini kita simpan. Oh, ini makin kecil. Coba kita tunggu ya. Dia reload lagi. Nah, makin kecil. Kita coba buat 20 deh. Biar agak besar ya. 20 ini juga 20. Kita simpan. Nah ini semakin besar. Nah ini perhatikan, kalau seperti ini susunannya kan dari atas ke bawah ya, disusun dari atas ke bawah. Nah bagaimana misalnya kalau kita buat tulisan ini berjejer ke apa namanya ya, ke dari kiri ke kanan. Nah ini tinggal kita ganti saja, kolom ini tadi kita ganti dengan row. Oke, seperti ini kita simpan. Nah kemudian kita lihat susunannya seperti ini. Oke, nah ada beberapa properti ya yang bisa kita gunakan nanti pada saat kita gunakan row dan kolom ini. Ini kita kembalikan dulu ya ke kolom tadi. Kolom. Nah ini ya. Nah yang pertama kita letakkan propertinya itu sebelum children-nya ya. Nah karena yang kita atur adalah kolom ya. Nah misalnya properti yang pertama adalah yang biasa, yang umum banyak sekali digunakan adalah main axis element. Jadi perataan teks yang ada di dalam sebuah kolom atau perataan widget yang ada di dalam sebuah kolom. Nah ada beberapa di sini main axis elementnya ini. Nah boleh kita gunakan nanti center, end, space around, space between, space evenly, kemudian ada start. Nah contoh ya yang ini, yang center. Nah kita simpan. Maka nanti posisinya itu berada di dalam, tengah ya, di tengah-tengah. Ingat kolom. Di ini dianggap satu kolom ya, maka dia berada di tengah secara vertikal. Kalau misalnya kita ganti yang lain tadi, main axis elementnya ini, alignmentnya kita ganti misalnya yang N. Nah kalau N itu berarti di terakhir ya. Nah, dia nanti ke bawah, jadi di bagian akhir dari sebuah kolom ya. Atau ini kita ganti misalnya dengan start. Kalau start berarti di awal, berarti nanti di atas ini. Ingat secara vertikal ya. Kemudian kalau kita ini ganti dengan space around. Nah space around ini kita coba lihat, save. Space around ini dia akan membuat secara otomatis spasi di antara widget yang kita buat di dalamnya, sehingga body kita itu atau body dari aplikasi kita itu dibagi rata ya space-nya. Jadi space di sekeliling atau di sekitar widget yang ada di dalam, jadi dibagi rata. Satu lagi ada yang space between ya. Space between berarti nanti teks 1 ini dan teks 4 dia akan berada di paling atas dan bawah ya.
space between. Coba ini kita pilih, kemudian kita simpan. Nah ini, jadi selainnya dia akan atur sendiri secara otomatis. Kemudian ada juga space evenly. Nah, evenly sama seperti tadi ya, dengan row-nya. Dia akan membuat spasi ya, dengan membagi rata halaman-halaman. Oke, nah itu ya di apa juga nanti kalau misalnya ini kita ganti row. Nah row maka sama ya, berlaku properti yang tadi ini. Ya coba kita buat, simpan, sudah kita ganti row, maka dia akan membagi rata ini kalau kita gunakan space evenly. Ya, space evenly. Atau yang lain misalnya ya apa tadi between. Nah, nanti teman-teman boleh mencoba ya, sesuai dengan keinginan. Jadi itu perbedaan ya antara row dan column ya. Nah sekarang bagaimana misalnya kalau ini sudah kita gunakan row, lalu ini kan baris ini, lalu di bawahnya ini kita mau menyusun misalnya objek itu tersusun apa namanya secara vertikal atau kolom seperti ini. Kalau ini tadi kan baris ya, jadinya row seperti ini. Kalau row kan dia menyusun widget-widget itu dari kiri ke kanan seperti ini ya. Nah sekarang kita akan membuat di bawahnya misalnya teksnya atau objek atau widget yang lain tersusun secara vertikal dari atas ke bawah ya. Nah apa yang kita lakukan, nah ini nanti akan kita modifikasi atau kita kombinasikan penggunaan row dan kolom ini. Nah mungkin akan saya contohkan untuk membuat yang seperti ini terlebih dahulu ya, supaya nanti teman-teman bisa lebih paham ya. Mungkin nanti akan kita gunakan apa ya di dalamnya, widgetnya adalah apa namanya kontainer ya, kontainer. Lalu kemudian nanti kita tambahkan beberapa objek lagi. Nah ini kita hapus dulu. Nah awalnya kalau model seperti ini tadi, nah awalnya ini tadi kan objek yang paling di luarnya ini yang kontainer ini, kotak-kotak ini disusun secara vertikal dari atas ke bawah, berarti kita butuh kolom ya, kita butuh kolom dan masing-masing kolom itu nanti ada apa namanya kontainernya ya. Nah, berarti kita buat dulu di sini kolom seperti ini. Nah ya, kemudian kolom itu ini tidak ada tadi kelebihan ya. Nah kemudian kolom itu memiliki ini ya, kalau kita gunakan kolom berarti dia memiliki children. Oke. Nah sekarang childrennya ini kita isi apa saja isi dari childrennya. Jadi tadi kan ada dua ya jadinya kalau modelnya seperti ini. Ini jadi children pertama, kemudian ini jadi children yang kedua. Nah berarti ada dua apa namanya, dua kontainer ya kita buat. Jadi nanti disusun secara apa namanya vertikal ya. Nah berarti tinggal kita buat di sini children yang pertama adalah kontainer. Oke, seperti ini. Nah nanti misalnya kita buat ini warnanya, colornya kita buat colorsnya misalnya red ya, seperti ini. Ini kecil ya. Kemudian widthnya kita buat misalnya kita buat sajalah misalnya 500 atau 600. Kemudian height-nya kita buat saja misalnya 200 seperti ini. Oke, jadi sudah kita buat kontainer yang pertama. Di dalam, ingat, di dalam list atau di dalam array children ya. Jadi ini dia di dalam kurung siku, buka kurung siku dan tutup kurung siku ini. Nah tentu kalau mau kita tambahkan ini, coba kita lihat dulu. Ini kita simpan, kita lihat apakah sudah ada kontainer yang pertama. Oke, ini kontainer yang pertama ya. Oh, rupanya sama dengan warnanya dengan ini ya, dengan app barnya. Oke, kita ganti dulu. Kita buat saja misalnya ada green ya, green ini, green accent ya.
simpan. Oke, sama dengan apa juga background dari form kita ganti saja blue. Nah ini blue. Oke, nah seperti ini ya, sudah ada kontainer yang pertama. Kemudian kalau bagaimana misalnya kalau ini kemarin kalau kita kasih marginnya boleh ya di ini ya, di kontainer ini ya, supaya kontainer ini nanti bisa agak ada jaraknya ya dengan form. Maka kita bisa letakkan ya kontainer ini marginnya, margin dari kolomnya itu nanti perintahnya adalah edge insert, kemudian kita pilih yang all. Nah kita buat saja misalnya 10 seperti ini. Ini kita tambahkan konstanta ya, karena ini variabel dari dari margin ya. Oke, kita simpan, kita lihat hasilnya. Nah ini sudah agak masuk ke dalam ya seperti ini. Kemudian kita desain dulu ya. Oke, jadi kalau kita mau membuat ininya tadi agak melengkung ya, pinggirnya ini sudut dari kotaknya, dari kontainernya, kita bisa melakukan dekorasi ya terhadap kontainernya itu. Kita buat di sini decoration, kemudian box decoration, kemudian box decorationnya itu ya misalnya seperti tadi ya, radius ya, border radiusnya, kemudian border radius, kemudian titik, di sini ada circular ya. Nah kita buat saja misalnya 10. Oke, koma seperti ini ya. Nah kita lihat dulu, simpan, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah ini tidak bisa ya kalau kita sudah menggunakan dekorasi seperti ini, maka colornya ini tidak bisa digunakan di atas ini, harus di bagian dekorasi. Jadi pewarnaannya harus kita letakkan di bagian dekorasi. Nah ini kita cut dulu, kita letakkan dia di bagian dekorasi, jadi jangan di atas ini. Oke, nah kita coba simpan lagi. Nah sudah seperti ini ya. Oke, nah coba ini kalau kita buat 100, simpan. Nah hasilnya seperti ini. Jadi tergantung ukuran yang di sini ya. Oke. Nah kemudian satu lagi misalnya ada shape. Nah shape-nya ini ada ya yang circle ya seperti ini. Kalau dia rectangle nanti maka dia kotak ya. Tapi kalau dia box shape-nya circle maka dia bulat ya. Nah ini ya, coba kita simpan. Jadi tergantung dari keinginan yang mana nanti yang diinginkan oleh teman-teman. Nah ini kalau sudah menggunakan ini berarti border radiusnya juga nggak boleh digunakan kalau kita buat modelnya shapes-nya adalah circle seperti ini. Coba saya simpan dulu. Nah nanti modelnya seperti ini. Ini ya, kalau muncul warna biru ini nanti sekali lagi ya di bagian variabelnya tambahkan construction ya, nah, bukan hilang gitu ya. Nah tapi kalau kita gunakan border radius maka shape-nya nggak kita gunakan ya, kalau kita gunakan border radiusnya. Nah ini kalau kita gunakan border radius ini bagian dekorasinya kita hilangkan konstantanya. Oke, kita kembalikan seperti tadi. Oke, seperti ini ya. Nah kalau sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita inginkan di dalam ini ada beberapa lagi widget di dalamnya. Nah seperti ini tadi ya. Nah, ada beberapa widget di dalamnya seperti ini ya. Berarti perhatikan susunan ini kan bukan secara vertikal ya, tetapi secara horizontal, berbeda dengan susunan ini ya. Jadi mirip dengan ini tadi, berarti yang kita gunakan adalah baris. Artinya di dalam kontainer ini kita gunakan susunan baris. Lalu nanti di dalam baris itu ya kita isi dengan beberapa widget di dalamnya. Oke ya.
Nah, supaya rapi dulu penulisan coding kita di Visual Studio Code, kita boleh klik kanan ya di area kosong saja. Kemudian ini format dokumen, atau bisa teman-teman tekan Shift alternatif F. Nah, ini nanti dirapikan, disusun secara rapi lagi. Nah, berarti karena kita inginkan modelnya seperti ini, maka tadi kan kotaknya ini atau kontainernya sudah kita buat ya, dan kita lihat di sini di dalam kontainernya ini ada objek-objek atau widget yang disusun secara horizontal. Berarti kita gunakan layout baris ya, atau widget dari row di dalam kontainer ini. Nah, berarti kontainernya tadi ini gitu ya. Nah, ini tadi properti-properti yang sudah kita atur. Nah, ingat kontainer memiliki child. Nah, ini kontainer penutupnya adalah ini. Nah, berarti di sini kita letakkan child. Jadi bukan children ya. Jadi children itu miliknya kolom dan row. Kalau dia child berarti itu miliknya si container, atau misalnya center nanti container ya. Tuh. Jadi kalau kita mau letakkan objek atau widget di dalam container atau misalnya center nanti, maka kita gunakan child. Ya, oke. Nah, childnya si container. Jadi kita tadi lihat di sini, kita inginkan di dalam kontainer yang warna hijau ini ada sebuah layout yang kita buat secara horizontal atau baris. Berarti kita tambahkan childnya adalah row. Jadi di sini childnya adalah row. Oke, row seperti ini. Oke, ini tutup kurungnya kita turunkan. Jadi coba diperhatikan ya. Jadi tadi kontainer yang pertama ini ya, di dalam kontainer yang pertama kita tambahkan satu childnya. Jadi childnya itu adalah baris. Jadi tadi kontainernya sudah terbentuk seperti ini. Lalu di dalamnya ini kita mau letakkan beberapa objek. Saya objek A, objek B, kemudian nanti ada objek C. Nah, ini karena ini tersusun secara horizontal, maka ini kita masukkan ke dalam sebuah baris. Ya. Nah, itu gunanya ini childnya. Berarti si kontainer ini dia memiliki child adalah baris ya. Nah, berarti tinggal kita buat saja apa saja childnya. Si row ini bukan child ya, children ya. Jadi kolom memiliki children, row juga memiliki children. Nah, seperti ini. Karena kalau kita sudah menggunakan children, maka kita bisa memberikan beberapa widget di dalamnya. Sama seperti kolom tadi. Kolom tadi kan dia memiliki children yang pertama adalah kontainer 1, kemudian nanti ada kontainer 2 bisa kita tambahkan. Contoh ya, ini kan baru 1 ya. Mana tadi? Nah, ini kan baru 1 ya. Kalau kita tambahkan lagi di bawah ini tadi, ini kan children yang pertama, kolom yang pertama tadi children yang pertama, kontainer 1 sampai di sini penutupnya ini. Oke. Nah, kalau kita tambahkan lagi berarti di sini kita buat koma. Berarti tinggal kita buat lagi kontainernya di sini. Kontainer. Oke. Kita copy saja lah yang ini supaya cepat ya. Oke, atau kita buat saja kontainer oke, seperti ini. Kemudian kita buat saja dulu ini, kita copy saja supaya cepat ya. Margin. Oke, jadi ada 2 ya. Ini kontainer yang pertama sampai di sini, koma ya. Karena mau kita tambahkan widget yang berikutnya, maka ada kontainer yang kedua. Nah, warnanya mungkin kita buat dulu di sini colors. Kita buat misalnya white, putih ya. Oke, coba kita simpan. Nah, ini berarti sudah 2 ya. Jadi nanti tinggal kita tambahkan dekorasi seperti tadi di sini. Jadi ada 2 disusun secara vertikal. Oke. Nah, ini kita lengkapi dulu yang tadi. Oke, nah ini tadi di dalam ini kita letakkan beberapa objek yang disusun secara secara horizontal. Maka karena di horizontal maka kita gunakan
si kontainer yang pertama ini memiliki childnya adalah row. Nah, row itu memiliki children. Nah, children yang pertamanya mungkin kita gunakan objek yang pertama ya, seperti ini misalnya tadi. Ya, ini dan ini. Nah, di sini coba kita gunakan objek yang mau kita masukkan di dalam itu adalah icon. Jadi tinggal kita tambahkan di sini icon. Ya, icon, kemudian icon. Ya, icon titik. Nah, ini nanti kita tinggal cari ya icon-icon yang sudah disediakan oleh Flutter ya. Di dalam ini ada banyak sekali, misalnya home, kita ada home kan ya. Nah, ini ada home ya. Kemudian kita buat koma, size-nya kita buat misalnya 30. Oke, seperti ini ya. Ini kita buat dulu di sini konstanta. Oke, seperti ini. Oke, jadi sudah kita tambahkan ya, child dari row yang pertama adalah icon home ya. Kemudian kalau kita buat size-nya ini sudah 30, warnanya kita buat misalnya colors, kemudian colors kita buat misalnya yellow. Ini kita hapus ya, ini yellow. Oke. Oke, ini ya yellow ya, seperti ini. Jadi ini pewarnaan icon, ini ukurannya, kemudian ini apa ikonnya. Oke, kita coba simpan. Kita lihat apakah sudah ada. Nah, ini ada dia. Nah, ini dia ya, sudah ada. Kalau kurang besar mungkin kita perbesar ya. Kita buat saja lah 100 ya, biar agak nampak. Nah, ini ya, lebih besar. Ini juga ukuran kotak ini kita perkecil saja. Kotak yang pertama berarti kontainer induknya. Kita buat saja height-nya 100. Kita simpan. Nah, ini sudah semakin kecil. Oke, jadi sudah kita buat tadi ada sebuah icon ya di dalamnya ya, icon. Nah, kalau kita tambahkan lagi ini, kita tinggal copy saja ya, sudah ada ini tadi, copy ke bawah. Kemudian jangan home, ini ada koma ya, karena child yang kedua. Kalau ada child yang ketiga nanti berarti di sini harus kita buat koma lagi gitu ya. Nah, untuk icon yang kedua mungkin kita gunakan misalnya ada profil enggak ya? Profil tidak ada ya. Setting ya. Nah, ini atau save lah. Ada nggak save? Oke, ada save ya. Seperti ini. Kita buat warnanya red misalnya, huruf kecil. Oke, seperti ini. Kemudian kita simpan. Maka Anda perhatikan ini disusun secara horizontal. Karena kenapa? Karena sudah kita masukkan di dalam row, atau icon pertama, icon kedua merupakan children-nya si row. Nah, dia akan disusun secara horizontal. Kalau kita tambahkan lagi misalnya satu lagi, kita tinggal copy ya. Ini helm, ada nggak helm? Oke, ada ya. Ini berarti karena ini children yang ketiga, berarti harus kita buat koma lagi di sini. Warnanya kita buat saja di sini white ya. Ini kita buat saja di sini apa ya, warna yang lebih terang ya, black lah, black saja kita buat dulu. Oke, kemudian kita simpan dan hasilnya seperti ini. Oke, nah nanti kalau mau kita atur jaraknya, berarti tadi tinggal kita gunakan properti row atau si kolom tadi. Nah, salah satunya tadi kan main axis alignment. Main axis alignment kita pilih saja misalnya ya space even. Oke, yang ini sehingga ini nanti dibagi rata ya, diatur jaraknya. Simpan.
Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Ya, sudah dibagi rata ya seperti ini. Nah, bagaimana misalnya kalau di apa namanya ya, di icon yang pertama ini kita memberikan teks di bawahnya. Nah, jadi seperti ini ya. Bagaimana kalau di bawah ini kita buat teks? Nah, seperti ini misalnya. Kita tambahkan misalnya di sini tulisan home ya di bawah ikonnya. Berarti kalau sudah seperti itu, ini tadi kan kita susun secara horizontal atau kita gunakan row. Berarti kalau seperti itu di sini harus kita butuhkan kolom. Dalam row ini, di dalam row ketika kita buat icon yang pertama ini, maka kita harus butuhkan kolom supaya nanti ikonnya dan tulisan home ini bisa diturunkan ke bawah ya. Nah, berarti ini icon pertama berarti ini ya. Nah, berarti sebelum kita buat icon pertamanya ini harus kita tambahkan kolom gitu ya. Nah, jadi seharusnya tadi ya, ini kita buat dulu children-nya si row yang pertama, berarti ada kolom ya, kolom seperti ini. Kemudian kolom ini kan berarti koma ya di sini. Nah, nanti kan kolomnya ini akan kita masukkan di dalam icon yang pertama ini kita masukkan di dalam kolom ini. Tetapi kolom ini karena kita gunakan kolom di sini berarti dia memiliki child ya, harus ada children dari kolom. Nah, children dari kolomnya itu yang ini tadi. Oke, kita copy saja, kemudian kita tambahkan misalnya satu teks. Nah, kita buat teksnya adalah home. Oke, ini kita atur dulu, ini kita hilangkan konstantanya, kemudian di sini kita tambahkan const data. Oke, seperti ini. Jadi ini tadi ini masih dianggap satu row. Kemudian karena ini harus kita buat ada tulisan secara vertikal di bawahnya, jadi ada dua kolom jadinya, maka kita buat ini icon ini berada di dalam sebuah kolom. Oke. Nah, oke, sedangkan yang lainnya nanti tidak. Ini jadi konstanta berarti ya. Ini konstanta. Oke, berarti ini icon yang kedua nanti. Ini saya rapikan dulu. Oke, nah ini tadi ya. Si row tadi yang ini kolom sudah kita tambahkan. Di dalam kolom itu ada dua widget ya, ada icon, kemudian ada tulisan ya, teks, widget teks. Kemudian berikutnya yang ada di dalam row tadi ada icon kedua dan icon yang ketiga. Oke, nah coba kita simpan, kita lihat hasilnya dulu. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, perhatikan kalau seperti ini ada error di sini, button overloaded. Ini karena ini apa namanya ya? Ini kurang tempatnya. Ini kekecilan jadinya. Ini kontainer yang pertama tadi kecil. Nah, ini berarti kita perbesar. Coba kita buat 120. Ya, ini kontainer yang pertama tadi ya. Nah, kita simpan. Nah, ini sudah bisa. Oke, jadi ada di teks ada di bawah apa ya, home. Nah, ini mungkin kurang besar ya tulisan home-nya. Nah, ini kan bisa kita format ya, koma, style, kemudian text style. Ya, text style. Nah, text style-nya mungkin size-nya ya. Font size kita buat 20 seperti ini. Kita simpan. Oh, nah seperti ini ya. Ini koma, style. Oh, kurang ini. Ini kan kurang tutup kurung ya, satu lagi. Ya, kurang tutup kurungnya.
Oh, masih kurang juga yang ini tadi. Coba kita buat saja 150. Kita simpan. Nah, ini baru bisa muat ya. Tahu kita buat 140, kita turunkan biar agak lebih kecil. Nah, ini sudah pas ya. Tuh, nanti kalau teman-teman mau mengganti properti dari teksnya ini lagi, misalnya warnanya, boleh, nanti silakan ya dimodifikasi. Oke ya, jadi sudah kita kombinasikan di sini ya penggunaan row. Ya, awalnya tadi ada column, di dalamnya ada row, kemudian di dalam row ini ada lagi column seperti ini. Oke, untuk kontainer yang kedua mungkin agak sedikit kita desain ya. Untuk kontainer yang kedua ini tadi warnanya sudah kita buat. Nah, untuk kontainer yang kedua, karena dia memiliki kita ingin memuat di dalam ini atau meletakkan di dalam ini beberapa widget, maka kita buat di sini childnya ya, childnya si widget kontainer itu apa saja. Nah, childnya itu kita buat dulu kalau ada dua baris misalnya ke bawah ya, yang berurutan, berarti kita gunakan kolom di sini. Tapi kalau dia hanya satu ini saja, satu baris saja, maka boleh langsung kita gunakan row di sini ya. Jadi terserah nanti seperti apa modelnya. Jadi kalau modelnya seperti ini tadi, seperti ini, berarti sebenarnya ini kan satu baris ya sebenarnya, tetapi nanti di objek yang terakhir itu akan kita bagi dua seperti ini ya. Nah, jadi nanti boleh kita gunakan widget ya di dalamnya ya. Misalnya ini widget yang pertama, widget yang kedua. Nah, di widget yang ketiga ini kita gunakan nanti kolom gitu ya. Nah, contoh ya. Contoh kita buat di sini childnya adalah yang pertama row. Jadi kita gunakan row karena dia nanti susunannya berjejer ya dari kiri ke kanan ya. Jadi kita gunakan row, kemudian buka kurung, tutup kurung, kita enter ya, kita enter ke bawah dulu. Nah, row ini memiliki children. Oke. Nah, childrennya apa saja kita masukkan di dalam array ini. Oke. Nah, yang pertama, nah ini kotak yang pertama ini kita gunakan saja kontainer ya di sini. Nah, berarti tinggal kita tambahkan di sini ya, children yang pertamanya adalah kontainer ya, kontainer. Oke, kita buat seperti ini dulu. Nah, berarti kontainernya misalnya kita buat warnanya color, warnanya kuning ya, yellow seperti ini. Widthnya kita buat saja misalnya 100, height-nya juga kita buat 100 seperti ini. Oke, kita simpan dulu. Kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah ada ya warna kuning. Atau kita rubah supaya lebih jelas, kita buat saja blue. Oke, seperti ini. Nah, ini cuman ini sudah mepet sekali ya di pinggir ya. Berarti kan perlu kita atur margin ya, margin dari si kontainer ini. Nah, tinggal kita buat di sini marginnya, kemudian edge, insert, kemudian all, kita buat saja di sini 10. Oke, kita simpan. Nah, ini sudah bergeser ya. Ini kalau memang biru seperti ini karena ini adalah variabel dari margin, maka kita tambahkan cons. Nah, seperti ini. Oke, kita simpan. Oke, nah sudah seperti ini ya. Nah, ini item yang pertama ya, lebarnya kalau misalnya kita lebarkan 200, height-nya tetap 100, kita coba simpan, maka bertambah lebarnya ya. Nah, kemudian kalau kita tambahkan lagi kontainernya, berarti kita buat koma di sini di penutup kontainer yang pertama. Ingat sekali lagi di array children-nya si row ini. Ya, kita buat koma, kita tambahkan kontainernya, berarti tinggal kita tambahkan ke bawah ini ya. Coba kita simpan langsung hasilnya seperti apa. Nah, ini kan sudah bertambah 2
ya, kita rubah warnanya, kita buat saja yellow ya. Widthnya kita buat saja misalnya 100, height-nya juga 100 ya, seperti ini. Kita simpan. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kalau misalnya ini kita buat bulat seperti tadi, berarti ini kita dekorasi. Tapi ingat tadi, kalau kita gunakan dekorasi maka colornya ini harus kita letakkan di bagian dekorasi nantinya. Oke, decoration kita buat seperti ini. Kemudian box decoration. Oke, kita buat seperti ini. Box decorationnya pertama colornya ini kita cut ya, kita letakkan di bagian dekorasi. Oke, kemudian shape-nya tadi, shape-nya kita pilih tadi yang apa tadi ya, nah ini circle. Oke, kita pilih yang ini. Karena ini variabel, maka ini kita tambahkan konstan. Oke, seperti ini. Oke, coba kita jalankan. Ini kita rapikan dulu klik kanan, kemudian format dokumen. Oke, berarti ini kontainer yang kedua, ini tadi kontainer yang pertama ya. Oke, kita coba simpan. Kita lihat hasilnya di emulator seperti apa. Oke, maka sudah kita hasilkan seperti ini ya. Ini warna kuning. Nah, ini tadi circle ya, bulatan ya. Oke, nah sekarang di bagian yang terakhir kita coba tambahkan satu kontainer lagi. Nah, ini saya copy paste saja kontainer yang pertama karena dia kotak. Berarti kita lanjutkan ya. Ini kontainer yang kedua, kita buat koma, kemudian enter, kemudian kita buat widthnya misalnya 100 saja ya, seperti ini. Warnanya kita buat red, merah seperti ini. Oke, ini kontainer yang ketiga, berarti nanti akan diisi di sini karena tadi kita buat dia berada di dalam row barisnya. Simpan. Nah, kemudian ini sudah ada. Nah, bagaimana misalnya kalau apa namanya ya, di dalam ini nanti kita isi ada tulisan, tapi tulisannya itu atau objek yang lain ya, widget yang lain tersusun secara vertikal ya. Nah, contoh dalam ini ya, berarti dalam kontainer yang ketiga, berarti ini karena ada objek-objek yang lain yang kita masukkan di dalam ini secara vertikal, berarti harus kita buat childnya si kontainer ini kolom. Jadi biar seperti ini, nanti ada objek apa widget yang pertama, kemudian ini widget yang kedua, jadi berjejer ke bawah. Berarti kontainer ini ada childnya adalah kolom. Oke, seperti ini. Nah, kolom ini baru bisa kita isi kalau kita gunakan children. Oke ya. Nah, isi childrennya apa saja childrennya yang akan kita masukkan di sini. Nah, contoh kita buat teks ya. Teksnya apa? Misalnya data 1 ya. Kemudian teks yang kedua kita buat koma ya. Teks yang kedua kita buat lagi data yang kedua. Nah, ini kita buat konstanta. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi kontainer yang ketiga tadi ini yang warna merah, ini nanti akan kita isi dengan sebuah kolom karena kita inginkan children-nya itu tersusun secara vertikal dari atas ke bawah. Oke, kita simpan. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, nanti kalau kita perbesar huruf ini ya sama seperti tadi ya. Kita buat koma di sini sebelum tutup kurung, kemudian style, kemudian text style, kemudian kita isi di sini font size, kita buat saja 20. Berarti sama ya. Yang kedua juga sama berarti ya. Kita tinggal copy saja. Oke, seperti ini. Kita simpan sehingga lebih besar ya tulisannya seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya ini kita apa ya, kita mau letakkan dia berada di tengah
apa namanya, tengah kontainernya, berarti si kontainernya yang kita atur, si kolomnya, jadi dia berada di tengah kolom ya. Jadi kolomnya ini berarti kita buat di sini main axis element ya, kemudian main axis elementnya kita buat center, kita simpan. Nah, dia berada nanti di tengah seperti itu ya. Ingat di kolom ini tadi, karena teks ini tadi kan ada di dalam kolom, berarti kolomnya yang kita format. Oke, nah supaya kontainernya ini tidak kelihatan, maka kita atur warna kontainernya di sini tadi ya. Boleh kita hilangkan ya warna kontainernya, coba kita hilangkan warna kontainernya. Nah, ini sudah hilang. Oke ya, jadi kita hilangkan ya, kita hilangkan warnanya tadi. Jadi warna dari kontainernya tadi kita hilangkan, sehingga modelnya seperti ini. Nah, itu ya sedikit bagaimana penggunaan row dan kolom, kemudian bagaimana mengkombinasikannya ya. Jadi nanti teman-teman silakan berlatih lagi ya, karena banyak sekali ya ini penggunaan layout ini, banyak sekali ya di dalam aplikasi. Nanti bisa teman-teman lihat ya aplikasi-aplikasi mobile, misalnya aplikasi Dana, aplikasi apa ya, PLN, ada mobile banking. Nah, rata-rata ada pengaturan seperti ini ya. Pengaturan layoutnya itu harus ditata dengan baik ya, dan dalam penataannya itu disitulah nanti akan kita perlukan konsep penggunaan row dan column. Jadi saya sangat banyak sekali ya penggunaan dari row dan kolom ini. Salah satu kelebihannya tadi adalah kita dapat meletakkan ya lebih dari satu objek ke dalam row maupun kolom itu. Nah, perhatikan ini, saya tadi download ini di internet. Nah, ini layout dari aplikasi Dana ya. Nah, di dalam ini kan ada beberapa objek ya, atau widget ya. Misalnya ini mulai dari atas ini. Nah, jadi ini harus kita perhatikan susunannya terlebih dahulu. Nah, supaya nanti kita bisa lebih gampang ya membuatnya. Jadi kalau kita perhatikan ini baris pertamanya ini dia menggunakan apa ya, kemudian baris keduanya ini, kemudian baris ketiganya ini. Jadi kalau misalnya baris pertamanya yang bagian atas ini pasti ini row ya, menggunakan row ya. Nah, ini nanti ada disusun dulu ya, dia ada kolom seperti konsep yang kita buat tadi, ada kolom, kemudian dalam setiap kolom itu ada row, lalu di dalam itu nanti ada beberapa widget atau icon-icon ya, dan ada juga icon dan teks di dalam. Nah, nanti model-model yang seperti ini ya, di sini akan kita butuhkan konsep penerapan row dan column. Oke ya. Oke, saya pikir seperti itu untuk penggunaan row dan column. Nanti kalau ada yang kurang dipahami silakan dibuat pertanyaannya, ditulis di bagian komentar video ini, dan nanti akan saya respon di situ. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Terima kasih.